Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Bapak dosen pengampu. Di sini saya Sali Satin Baiski dengan NIM 2411004 dari kelas PAI 3A ingin menjelaskan mengenai konsep dasar fikih muamalah, yaitu yang pertama mengenai pengertian dan hubungan fikih, fikih ibadah dan fikih muamalah. Yang kedua, objek kajian dan ruang lingkup fikih muamalah. Yang ketiga, sumber hukum fikih muamalah. Yang keempat, prinsip fikih muamalah. Yang kelima, hubungan antara fikih muamalah dan ekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskannya dengan mata terpejam atau tertutup. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu fikih. Nah, fikih secara bahasa berasal dari kata Arab yang artinya paham mendalam atau mengetahui secara mendalam. Sedangkan fikih secara istilah adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat Islam yang bersifat praktis atau amalia, yang digali dan disimpulkan dari dalil-dalil yang terperinci seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Baiklah, sekarang masuk ke pengertian fikih muamalah. Fikih muamalah adalah salah satu ilmu fikih yang membahas hukum-hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lain dalam kehidupan sehari-hari di bidang ekonomi maupun sosial, seperti berinteraksi dan bertransaksi sesuai dengan syariat Islam. Tidak ada yang merasa dirugikan, jujur, dan adil. Nah, sedangkan fikih ibadah adalah panduan hukum Islam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semua ibadah yang kita lakukan itu sah dan dapat diterima sesuai dalam ketentuan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita masuk ke hubungan fikih muamalah dan fikih ibadah. Fikih muamalah dan fikih ibadah ini adalah dua ilmu fikih yang saling melengkapi. Fikih ibadah mengatur hubungan manusia dengan Allah, sedangkan fikih muamalah mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain. Kedua hal ini saling beriringan, tidak boleh dipisahkan, karena agar seorang manusia atau seorang muslim bisa seimbang antara urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Nah, sekarang kita masuk ke objek kajian fikih muamalah. Objek kajian fikih muamalah ini adalah seluruh aktivitas dan transaksi yang terjadi antara manusia dalam kehidupan sehari-harinya, khususnya dalam bidang harta dan kehidupan sosial ekonomi. Nah, selanjutnya masuk ke ruang lingkup fikih muamalah. Ruang lingkup fikih muamalah adalah mencakup interaksi jual beli, sewa menyewa, utang piutang, kerjasama bisnis, gadai dan jaminan, hibah dan wakaf, serta waris. Nah, semua bagian atau hal tersebut tadi mengatur kegiatan manusia agar yang berhubungan dengan harta dan ekonomi agar berjalan sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya kita masuk ke hukum fikih muamalah, sumber hukum fikih muamalah. Nah, sumber hukum fikih muamalah ini ada 4, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah sumber terutama dan paling tinggi. Ada beberapa ayat yang membahas tentang fikih muamalah di dalam Al-Quran. Salah satunya seperti surah Al-Baqarah ayat 275 yang membahas kehalalan jual beli dan keharuman riba. Yang kedua hadis. Hadis ialah semua perkataan, ketetapan maupun perbuatan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa terhadap suatu hukum syariat tertentu. Yang keempat qiyas. Qiyas adalah menyamakan suatu perkara yang baru dengan perkara yang sudah ada dikarenakan kesamaan ilat. Selanjutnya, prinsip-prinsip fikih muamalah, yaitu yang pertama, semua transaksi boleh kecuali ada di dalam Al-Quran yang melarangnya. Yang kedua, ada kerelaan antara dua belah pihak. Yang ketiga, harus jujur. Yang keempat, harus adil. Yang kelima, dilarang riba. Yang keenam, dilarang goror atau transaksi yang tidak jelas. Yang ketujuh, dilarang masyir atau transaksi yang ada unsur judinya. Yang kedelapan, tidak merugikan orang lain. Nah, yang terakhir, kita akan membahas hubungan ekonomi Islam dengan fikih muamalah. Sebenarnya kita harus mengetahui apa sih fikih muamalah. Ekonomi Islam itu, ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam, yang mengatur bagaimana manusia memenuhi kehidupannya sesuai dengan nilai Islam. Sedangkan fikih muamalah ini adalah aturan teknisnya, yaitu bagaimana transaksi ini berjalan dengan sesuai syariat Islam.
Jadi, hubungan keduanya ini sangat erat, tidak bisa dipisahkan. Bagaikan mata uang, dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Contohnya, seperti ekonomi Islam melarang riba. Nah, fikih muamalah di sini menjelaskan apa itu riba, kenapa bisa ada riba, bagaimana menghindarinya, dan lain sebagainya. Nah, selesai sudah penjelasan saya tadi mengenai konsep dasar fikih muamalah. Saya izin kepada Bapak dosen pengampu apabila ada kurangnya salah kata saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya Salisatin Bariski mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.